masuk pada persamaan diferensial orde kedua. Dalam praktik, banyak persoalan teknik yang melibatkan persamaan diferensial orde kedua dalam bentuk A. D pangkat D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B DY per DX tambah C Y sama dengan fungsi X, dengan A, B, C merupakan koefisien konstan dan fungsi X adalah suatu fungsi X yang diketahui. Setelah melewati program ini, Anda tidak akan merasa kesulitan mengenai persamaan semacam ini. Pertama, mari kita tinjau keadaan khusus, yaitu fx sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi A d kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy per dx tambah C y sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan U dan Y sama dengan V. U dan V keduanya adalah fungsi X, merupakan jawab untuk persamaan tersebut. A d kuadrat U per dx kuadrat tambah B du per dx tambah cu sama dengan 0, dan A d kuadrat V per dx kuadrat tambah B dv per dx tambah cv sama dengan 0. Kemudian jumlahkanlah kedua baris ini bersama-sama, maka kita peroleh A d kuadrat U per dx kuadrat tambah d kuadrat V per dx kuadrat tambah B du per dx tambah dv per dx tambah c u tambah v sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa d per dx u tambah v sama dengan du per dx dv per dx dan d kuadrat per dx kuadrat u tambah v sama dengan d kuadrat u per dx kuadrat tambah d kuadrat v per dx kuadrat. Sehingga persamaan di atas dapat kita tulis dengan A d kuadrat per dx kuadrat u tambah v tambah b d per dx tambah c u tambah v sama dengan 0, yang tidak lain daripada persamaan kita semula dengan Y digantikan dengan u tambah v. Jadi jika Y sama dengan u dan Y sama dengan v adalah jawab bagaimana d kuadrat Y per dx kuadrat tambah b dy per dx tambah cy sama dengan 0. Maka Y sama dengan U tambah V juga akan merupakan jawab. Persamaan kita adalah A d kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy per dx tambah cy sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, kita peroleh persamaan orde pertama dari kelompok yang sama. B dy per dx tambah cy sama dengan 0, dy per dx tambah ky sama dengan 0, dengan k sama dengan c per b. Menggunakan cara pemisahan variabel, kita dapat memecahkan persamaan ini dan kita dapatkan dy per dx sama dengan min ky integral dy per y sama dengan min k dx. Kemudian yang memberikan ln y sama dengan min kx plus tambah c y sama dengan eksponensial pangkat min kx tambah c sama dengan eksponensial pangkat min kx kali eksponensial pangkat c sama dengan a eksponensial pangkat min kx, karena eksponensial pangkat c konstan, yaitu y sama dengan a eksponensial pangkat min kx. Jika min k kita nyatakan dengan m, maka pemecahannya adalah y sama dengan a eksponensial m kali x dengan jalan yang sama, y sama dengan a eksponensial pangkat min kx, juga merupakan jawaban bagi persamaan orde kedua. A d kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy per dx tambah cy sama dengan 0. Jika ia memenuhi persamaan ini sekarang, jika y sama dengan a eksponensial pangkat mx dy per dx sama dengan a m eksponensial pangkat mx menjadi d
kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan AM kuadrat eksponensial pangkat M kali X. Maka bila kita substitusikan semua pernyataan ini ke dalam ruas kiri persamaan kita peroleh AM kuadrat eksponensial pangkat MX tambah B AM eksponensial pangkat MX tambah C A eksponensial MX sama dengan 0. Tepat dengan membagi kedua ruasnya dengan A eksponensial pangkat MX, kita peroleh AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0, yaitu persamaan kuadrat yang akan memberikan dua harga M. Misalkan kita sebutkan kedua harga ini M sama dengan M1 dan M sama dengan M2, yaitu A eksponensial M1X dan Y eksponensial pangkat M2X adalah pemecahan bagi persamaan semula yang diberikan. Seperti yang kita lihat, jika Y sama dengan U dan Y sama dengan V merupakan dua pemecahan, maka Y sama dengan U tambah V juga merupakan pemecahan. Jika Y eksponensial pangkat M1X dan Y sama dengan eksponensial pangkat M2X merupakan pemecahan, maka Y A eksponensial pangkat M1X dan B eksponensial pangkat M2X juga merupakan pemecahan. Pemecahan ini telah membuat dua konstanta sembarang yang dibutuhkan oleh persamaan diferensial order kedua. Berarti tidak akan ada pemecahan lain selain daripada bentuk ini. Jadi pemecahan untuk A D kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy per dx tambah C Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan A eksponensial M1X pangkat M1X dan B eksponensial pangkat M2X, dengan A dan B adalah dua konstanta sembarang dan M1 dan M2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AM kuadrat dan plus BM plus C sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan karakteristik dan dapat diperoleh langsung dari persamaan A di kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy per dx tambah C sama dengan 0 dengan menggantikan d kuadrat Y per dx kuadrat dengan M2 dy per dx dengan M dan Y sama dengan 1. Contoh persamaan karakteristik untuk 2D kuadrat Y per dx kuadrat tambah 5dy per dx tambah 6y sama dengan 0 adalah 2m kuadrat tambah 5m tambah 6 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, persamaan karakteristik untuk persamaan d kuadrat Y sama per dx kuadrat tambah 3dy per dx tambah 2y sama dengan 0 m2 tambah 3m tambah 2 sama dengan 0, karena persamaan karakteristiknya selalu berbentuk persamaan kuadrat harga M dan dapat ditentukan dengan cara yang biasa. Sebagai contoh, jika M kuadrat tambah 3M tambah 2 sama dengan 0, maka M tambah 1 kali M tambah 2 sama dengan 0 menjadi M sama dengan min 1 dan M sama dengan min 2. Jadi pemecahan persamaan D kuadrat Y per dx kuadrat tambah 3dy per dx tambah 2y sama dengan 0 adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat min X sama dengan B tambah B eksponensial pangkat pangkat min 2X. Demikian juga persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat tambah 4M kurang 5 sama dengan 0. Persamaan ini dapat difaktorkan menjadi M tambah 5 kali M kurang 1 sama dengan 0 yang memberikan M sama dengan 1 atau min 5. Dalam hal ini pemecahan persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat X tambah B eksponensial pangkat min 5X. Jenis pemecahan yang kita dapatkan bergantung pada akar-akar persamaan karakteristiknya. Kedua akarnya real dan berbeda. Contoh 1, D kuadrat Y per dx kuadrat tambah 5 dy per dx tambah 6y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya M kuadrat tambah 5M tambah 6 sama dengan 0. Dari M tambah 2
M tambah 3 sama dengan 0 menjadi M sama dengan min 2 atau M sama dengan min 3. Pemecahannya adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat min 2X sama dengan B eksponensial pangkat min 3X. Contoh kedua, D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 7 DY per DX tambah 12Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Dari hasil M kurang 3 kali M kurang 4 sama dengan 0 menjadi M sama dengan 3 atau M sama dengan 4. Jadi pemecahannya adalah Y sama dengan A eksponensial pangkat 3X tambah B eksponensial pangkat 4X. Pada kasus berikutnya, kedua akar persamaannya sama dan real. Tinjaulah pemecahan D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 6 DY per DX tambah 9Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat tambah 6M tambah 9 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan M tambah 3 kali M tambah 3 sama dengan 0. M sama dengan min 3. M sama dengan min 3. Jika M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan min 3, maka keduanya akan memberikan pemecahan Y sama dengan A eksponensial pangkat min 3X tambah B eksponensial pangkat min 3X. Dan kedua suku ini dapat digabungkan menjadi Y sama dengan C eksponensial pangkat min 3X. Tetapi setiap persamaan diferensial orde kedua selalu memberikan dua konstanta sembarang. Jadi haruslah ada suku lain yang memuat konstanta kedua. Dapat ditunjukkan bahwa Y sama dengan K XE pangkat min 3X memenuhi persamaan di atas juga, sehingga jawaban umumnya yang lengkap akan berbentuk Y sama dengan A eksponensial pangkat min 3X dan B X eksponensial pangkat min 3X, yaitu Y sama dengan eksponensial pangkat min 3X A tambah BX. Secara umum, jika persamaan karakteristiknya memiliki dua akar yang sama dan real, yaitu M sama dengan M1, maka pemecahan persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan eksponensial pangkat M1X kali A tambah BX.